kembali di Jos Channel bareng lagi sama gua. Kali ini gua kedatangan teman kampus lagi, Putri Handayani Mileniad yang biasa dipanggil Milen. Hai. Boleh kalian ya kepo-kepoin lah Instagramnya, tapi dia udah punya pacar, hati-hati. Kali ini gua bakal main Agree or Disagree yang part kedua. Yang belum nonton part pertama boleh cari linknya. Nanti gua sediain di link buat linknya. Kali ini gua agak kompleks, mungkin agak bahas tentang pandemi COVID yang sekarang mungkin lagi merana di kita dan belum kelar-kelar. Kita akan sedikit membahas itu. Untuk yang pertama nih, agree or disagree tentang tanggapan masyarakat yang nggak percaya akan adanya virus COVID. Gue Menurut lu sih gimana? nggak setuju ya. Gue juga sama disagree. Kalau lu kenapa? Kalau gue sih karena gue udah pernah ngalamin sendiri ya, gue kena COVID. Jadi menurut gue untuk masyarakat yang nggak percaya tuh, tolonglah jangan terlalu nggak percaya dengan COVID. Kalau lu udah ngerasain itu sendiri, lu bakalan ngerasa yang hidup lu mati deh. Wah, itu penyakit yang parah banget menurut gue, sampai bikin orang tua gue meninggal. Ya. Gua nggak setuju karena apa ya? Terkadang orang kayak terlalu nganggap remeh nggak sih ya? Iya benar. Kayak ini virus agak bahaya, bukan agak bahaya, mungkin bahaya banget. Cuma terkadang manusia yang masih kayak ya udahlah, belum di ranahnya gua. Sampai kan waktu awal-awal pun benar-benar pandemi masuk ke Indonesia itu kan Maret tahun lalu. Kayak mereka kayak oh ya udah santai aja, virus si kayak turis-turis pun masih bisa masuk. Pas udah kena satu baru tuh panik. Iya. Menurut gua kayak kurang pencegahan aja. Tapi kan menurut gua kayak kalau orang yang benar-benar mengira virus itu nggak ada, gua sih bohong. Soalnya dari gua pun, sekeliling gua pun udah hampir ada beberapa yang kena. Cuma puji Tuhannya, syukurnya nggak sampai ada yang meninggal. Ya karena mereka kebanyakan ngeremehin gitu, misalnya Iya. COVID kayak flu biasa gitu, bakal cepet hilang. Padahal kalau lu kena itu lu harus isolasi 2 minggu, lu nggak boleh kemana-mana, lu susah buat komunikasi sama orang lain. Ya gitu lah pokoknya. Pokoknya lumayan. Kalau misalnya ada yang nggak benar-benar nggak nganggap itu virus itu ada, kayaknya belum ngerasain aja Belum ngerasain. mungkin. Mungkin kalau misalnya dia udah ngerasain, udah deh lu bakalan Kayak oh iya virus, oh iya. itu ada gitu. Yang kedua, agree or disagree? Manusia mengucilkan manusia lain karena sedang terpapar COVID. Enggak, gua nggak setuju. Iya, gue juga di sini nggak setuju dengan statement ini. Kalau dari gue, mungkin kalau konteksnya mengucilkan, tanda kutip, kita kayak menjauhi. Kita memang menjauhi, cuma dalam tanda kata itu menjauhinya harus jaga jarak. Cuma kita nggak mengucilkan. Iya. Seenggaknya kita support. Kalau misalnya punya teman atau punya keluarga kita sendiri pun atau apapun, ya kita support, bukannya mengucilkan. Bukannya, gue ada kasus dia kayak di lingkungan, bukan dia yang kena, orang tuanya, sampai di lingkungan rumahnya itu kayak mengucilkan dia, kayak nggak dianggap ada gitu. Maksud gue kayak kok kayak gini, malah harusnya itu yang kena COVID itu disupport, bukannya dikucilkan atau bukannya dihindari gitu. Memang kita harus jaga jarak, cuma dengan cara mengucilkan gue nggak setuju. Kita harus support sih untuk orang-orang yang kena COVID ini. Bener banget. Kalau ya, gua sih nggak setujunya karena gua kan pernah COVID sendiri kan. Waktu pas itu gua pas kena COVID, kayak tetangga gua tuh pada ngejauhin gua. Iya. Waktu pas saudara gua aja mau beli makanan nih, nasi uduk di luar tuh, kayak ada orang lewat tiba-tiba tutup mulut gitu. Maksudnya apa gitu tutup mulut? Gua emangnya bau? Gua kan kena COVID, bukannya gimana gitu. Bukannya lu tuh ngerangkul gua gitu, keluarga gua, biar gua tuh semangat lagi buat sembuh, tapi lu tuh malah ngancurin daun keluarga gua banget gitu. Iya. Menurut Kadang gua itu nggak setuju. benar-benar banyak salah persepsi tentang COVID sih. Lebih kayak orang pasti lebih ke takut, wajar. Gue pun takut kalau kena. Siapa sih yang nggak takut kena virus seperti ini? Cuma cara penanganannya aja yang salah. Kadang kita agak terlalu berlebihan juga, terlalu menganggap COVID itu jadi jatuhnya kayak aib. Iya benar. Jadi kayak aib. Kalau orang pengen kena kayak aduh malu banget nih Iya. kalau kena. Bukannya harusnya kan kita yang kena itu
malah dapat lindungan atau dapat Iya, dapat bener. apa ya, dapat support yang lebih lah. Cuma gara-gara kita ngeri dikucilkan, jadi kayak kita udahlah gua keep aja sendiri nih. Iya, bener. Padahal kan itu yang salah. Harusnya kalau misalnya dia kena ya setidaknya ya coba cari penolongan atau obat yang diminum biar Iya. biar teratasi lah gitu. Setidaknya sharing, wah obat Iya. nih, lu minum obat ini Ah. gitu loh, nggak usah lu kayak ngejauhin kayak gue tuh apa sih gitu. Bener. Terus sampai kayak gue waktu pas itu kan nyokap di rumah sakit kan, ya emang sih gue sama kakak gue masih sering keluar karena gue nganterin baju nyokap gue. Sementara gimana sih nyokap gue sendirian gitu di rumah sakit di isolasi, siapa yang mau nganterin barangnya gitu loh. Terus sampai RT itu bilang, katanya ada tetangga yang bilang si Putri sama si Lia kena covid kok masih bisa keluar. Nah, So dari situ aja lu nggak mau ngebantuin gue buat ngasih baju nyokap gue kayak apa, Iya. tapi lu ngebacot gitu loh. Kayak itu gue kayak nggak habis pikir gitu. Kadang gara-gara covid ini banyak penilaian orang, persepsi orang beda-beda jadinya. Jadi kayak simpang siur lah, belum tahu bener-bener. Padahal yang kena itu cuma orang tua kita atau mungkin salah satu dari keluarga kita. Cuma orang anggapnya satu keluarga kena, padahal kan itu salah. Ya sama itu juga yang kayak teman gue alami, yang orang tahu itu sekeluarganya kena, padahal cuma satu keluarganya doang yang kena. Karena mungkin dia mikirnya dalam satu rumah mungkin kena semua. Nah, karena mereka orang kurang pemahaman atau kurang tahu pastinya apa, mereka langsung ngejudge kayak oh satu keluarga kena nih. Nah, itu kan yang salah kan. Terus yang ketiga, next. Agree or disagree? Jika seorang yang baru tiba di rumah sakit dan dinyatakan meninggal, lalu pihak rumah sakit langsung menyatakan meninggal karena COVID, setuju atau enggak? Kalau itu gue rada ada setuju ada enggaknya sih ya. Kalau gue sih untuk setujunya mungkin bisa jadi emang dia kena COVID kalau setelah dia udah dites ya. Cuman si COVID ini kan ada kayak kalau habis dites tuh kan ada city value. Kalau misalnya city value-nya dia 31 ke atas itu dia menular. Kalau misalnya dia masih 30 di bawah itu dia enggak menular. Kayak 29 tuh enggak, maksudnya kayak 31 tuh kan enggak nular, 29 tuh kayak nular gitu kan. 29 tuh. Nah, kalau misalnya city value-nya si orangnya ini misalkan 29 28 bisa lah gua mengartikan dia COVID gitu. Dikuburkan atau dimakamkan secara COVID. Kalau untuk yang 31 ke atas menurut gua itu memang bisa dikatakan COVID, cuman dia nggak nular. Maksudnya nggak harus yang dia dinyatakan COVID banget gitu. Kayaknya gue juga sama sih, maksudnya ada ranah bisa setuju, ada ranahnya nggak bisa setuju juga. Kalau misalnya keadaannya misalnya kecelakaan, nggak ada konteks atau segala macam dan tiba-tiba dari pihak rumah sakit nggak yang melakukan PCR atau tes segala macam yang berhubungan itu yang kompleks, gue rasa kalau tiba-tiba di skak atau dikasih keputusan ini COVID, gue nggak setuju. Karena kan masalah ini pun bisa jadi kayak kalau misalnya tiba-tiba nggak ada bukti yang kuat itu COVID, malah yang ada dari pihak keluarganya juga yang kasihan. Karena dia nggak bisa memakami secara langsung kayak orang pada umumnya. Cuma kalau misalnya kalau dengan posisi dia meninggal di rumah sakit atau karena kecelakaan langsung meninggal di rumah sakit, terus langsung dites dan ditangani dengan secara kayak COVID gitu, kayak PCR segala macam yang kompleks, gue rasa kalau misalnya itu udah hasilnya positif ya gue setuju. Karena itu kan udah ada hasil yang bagus lah intinya, udah akurat tepat, lah ya. akurat. Jadi kalau di situ gue setuju. Makanya gue di sini tuh rada mungkin bisa setuju atau enggak. Jadi tergantung penanganan si rumah sakitnya aja. Terkadang rumah sakit kan kayak gitu takutnya ya. kan. Gue sempat dengar si Bang Syur gitu kayak setiap ada yang kena COVID itu rumah sakit dapat uang. Gue nggak tahu sih ini bener atau enggak, cuma gue ada dengar si Bang Syur seperti itu. Bahkan sampai ada yang kayak di Wisma Atlet itu kayak ada yang nggak COVID cuma karena dia cuman flu biasa dia nggak COVID terus dia dapat duit. Gue sih ini juga nggak tahu juga ya, maksudnya masih simpang siur. Gue juga nggak mengiyakan kata-katanya, cuma gue ada orang yang ngomong juga ada yang nggak COVID cuma karena dia diiming-imingin duit, ya udah lu COVID tapi lu masuk ke Wisma Atlet. Nah itu gue sih nggak tahu bener atau enggak. Maksudnya kayak masih banyak COVID ini yang disalahgunain lah. Maksud gue kayak nggak ini penyakit bukannya jadi ajang-ajang buat nyari duit. Iya, benar. Kan jadi kayak apa sih,
bukannya kita sama-sama lawan COVID ini biar benar-benar siapa sih yang yang nggak mau, capek, ya siapa kan? sih yang mau? Kayak gini udah capek kemana-mana pakai masker, kuping yang ada pengang, udah Sakit, iya udah kayak iya udah capek aja gitu gua Iya. mau kayak hidup bebas gitu Kemana bareng-bareng harus cuci lagi tangan, kan ya. iya kan kering banget dah udah ribet banget dah tuh siapa sih yang nggak mau keluar dari zona ini gitu. Ya. Nah yang terakhir nih agree or disagree dengan adanya vaksin. Setuju sih menurut gue itu setuju banget. Gimana setujunya? Setuju karena kalau dengan adanya vaksin kita tuh bisa mencegah gitu, mencegah si virusnya ini masuk. Iya. Gitu sih kalau menurut gue. Kayaknya dari keempat statement ini, statement kita semua sama-sama semua ya. Gue juga kali ini setuju. Kali ini gue setuju. Kenapa gue setuju? Karena dengan adanya vaksin, gue rasa mengurangi dengan adanya perkembangan atau Iya, penularan. benar. Walaupun terkadang awal-awal masuk si vaksin ini banyak orang yang Negatif. kayak mana divaksin belum tentu bener. Iya. Takutnya ada yang meninggal setelah divaksin. Iya. Sampai presiden udah divaksin, ada aja timbul. Iya. Bener gak itu? Takutnya Iya. vaksinnya yang Cuma, dikasih presiden iya, sama masyarakat beda. benar. Pokoknya masih banyak lah kata-kata orang yang udah dibuktiin nih A, tapi A udah dibuktiin masih nyari-nyari pembuktian B, C, D. Maksud gua buat apa? Jadi kayak lu menunda yang ada menunda kesembuhan negara ini. Iya sih. Ya kan? Maksud gua kayak kalau emang udah ini jalannya ya udah lakuin aja toh menurut gua kayak vaksin ini bagus juga walaupun Iya. masih dalam Masih. proses lah ya belum merata semuanya. Jadi dan orang jadi kayak gua kan tinggal punya orang tua tinggal satu. Maksud gua kayak gua juga was-was nih. Iya, benar, Kalau benar, misalnya orang tua benar. gua kena ada amit-amit ya gua pasti terpukul juga loh. Ya kan lu juga ngerasain lah maksudnya kan. Sedih banget. Bukan lagi kan maksudnya apalagi meninggal karena aduh kayaknya nggak ada jauh-jauh dah maksudnya. Makanya dengan adanya vaksin ini gua bersyukur aja sih. Ternyata ya Tuhan pun udah ngasih ya udah nih Kita jalan, ya. biar lu bangkit dari terpurukan ini. Cuman kadang manusianya aja yang terlalu berpikir negatif tentang hal seperti itu. Karena kan emang kalau misalnya ada orang yang mikir divaksin dia langsung meninggal ya, karena emang itu udah ajalnya dari Tuhan menurut gua, Iya. bukan karena COVID Benar. atau karena divaksin lu meninggal atau apa. Benar-benar. Bisa juga orang meninggal karena ketabrak gitu kan, ya kan nggak tahu. Udah takdirnya. Emang udah ajalnya Iya, dari Tuhan dia iya. meninggal ya sudah, mau diapain lagi juga nggak bisa. Emang itu udah rencananya Tuhan, lu harus meninggal sekarang ya udah. Benar. Pokoknya lu jangan berpikir negatif lah tentang vaksin ya, lu coba jalanin dulu. Kalau misalnya lu ngerasa itu nggak baik ya udah lu coba konsultasi dulu sama dokter lu kayak Benar-benar. gitu. Jangan yang biar pikir aneh lah vaksin takut kayak gini. Benar. Oke, untuk nilai nih, gua ya seenggaknya coba kasih apa ya, kasih kata-kata atau segala macam lah mungkin kalau mau cerita ya boleh atau mau kasih apa ya kata-kata yang bermakna buat orang-orang yang masih di luar sana masih nggak percaya tentang COVID atau masih bingung mau divaksin atau takut sama vaksin. Coba Menurut gua untuk orang-orang di sana yang nggak percaya akan COVID, tolong coba kalian renungi diri kalian. Kalau COVID itu sebenarnya ada, kalian aja cuman yang kayak berpikir aneh tentang si COVID itu kayak gimana, menganggap remeh COVID itu kayak flu biasa. Coba tolong dipikir baik-baik gitu. Pokoknya ya, pokoknya kalian dari situ kalian harus jaga diri kalian baik-baik. Kalau misal ada vaksin pokoknya kalian ikut deh, jangan sampai enggak, soalnya kalau misalnya enggak ya buat mencegah diri kalian Ya. juga, apalagi kan kalian pasti orangnya yang bete lah di rumah, pasti mau keluar kayak gimana gitu. nice. Oke, thank you buat semua yang udah nonton, udah join sampai sejauh ini. Semoga lu orang enjoy dan dapat makna yang bisa lu ambil dari video kali ini. Oke, kalau lu suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe.